tidak mencalonkan, tidak mendukung, tidak memilih calon presiden manapun, baik paslon 01, paslon 02, paslon 03. Tidak ada satupun capres dan cawapres yang dilakukan pendekatan oleh Partai Buruh bersedia melakukan kontrak politik. Partai Buruh haram hukumnya berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law. Ketika Serikat Buruh dan didukung oleh Partai Buruh melakukan perjuangan upah, di mana upah minimum lebih rendah kenaikannya dibandingkan kenaikan upah PNS TNI Polri, tidak ada satupun capres dan cawapres yang mendukung perjuangan Serikat Buruh dan Partai Buruh. Jadi agak berat bagi kami memutuskan siapa capres dan cawapres. Ini menunjukkan keperpihakan kepada pemilik modal. Semua paslon, capres dan cawapres lebih kepada pemilik modal. Tapi kepada buruh sangat kurang perhatiannya. Padahal jumlah buruh menurut Susenas, survei nasionalnya BPS itu 57 juta orang. Tentang calon presiden dan calon wakil presiden, Partai Buruh ada dua opsi pilihan dan akan diputuskan di rapat presidium Partai Buruh. Opsi pertama, Partai Buruh memutuskan untuk pada putaran pertama Pilpres ini tidak mencalonkan, tidak mendukung, tidak memilih calon presiden manapun, baik paslon 01, paslon 02, paslon 03. Ada beberapa alasan mengapa di putaran pertama, dalam opsi pertama ini Partai Buruh tidak mencalonkan capres dan cawapres. Alasan pertama, tidak ada satupun capres dan cawapres yang dilakukan pendekatan oleh Partai Buruh bersedia melakukan kontrak politik. Partai Buruh haram hukumnya berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law. Yang bisa kami lakukan adalah koalisi dengan capres dan cawapres secara personalnya, bukan dengan koalisi partai politik. Nah, sampai hari ini, koalisi dengan capres dan cawapres secara personal dalam bentuk kontrak politik, tidak ada satupun paslon 01, paslon 02, dan paslon 03 yang bersedia untuk kontrak politik. Itu alasan yang pertama, mengapa di putaran pertama ini tidak mencalonkan capres dan cawapres. Alasan yang kedua, ketika Serikat Buruh dan didukung oleh Partai Buruh melakukan perjuangan upah, di mana upah minimum lebih rendah kenaikannya dibandingkan kenaikan upah PNS TNI Polri, tidak ada satupun capres dan cawapres yang mendukung perjuangan Serikat Buruh dan Partai Buruh. Jadi agak berat bagi kami memutuskan siapa capres dan cawapres di putaran pertama ini. Karena keberpihakannya pada buruh tidak ada. Bisa dibuktikan dengan tidak ada satupun dukungan terhadap perjuangan upah kaum buruh. Alasan yang ketiga, para capres-cawapres paslon 01, paslon 02, paslon 03 diundang oleh pengusaha melalui Apindo atau Kadin berbondong-bondong datang. Tetapi ketika Partai Buruh mengundang para capres dan cawapres itu, tidak ada satupun yang bersedia untuk itu. Ini menunjukkan keperpihakan kepada pemilik modal. Semua paslon, capres dan cawapres lebih kepada pemilik modal. Tapi kepada buruh sangat kurang perhatiannya. Padahal jumlah buruh menurut Susenas, survei nasionalnya BPS itu 57 juta orang. Partai Buruh bila mana akan mendukung capres dan cawapres akan menyumbangkan suara 6,5 juta orang suara sampai 10 juta. Kalau ada yang didukung oleh Partai Buruh pasti akan memberikan kemenangan lebih. Oleh karena itu opsi yang kedua bisa saja pemilihan capres dan cawapres adalah di putaran kedua. Karena Partai Buruh dalam survei internalnya
Elektabilitasnya sekarang sudah tembus di 3,19%. Ya, mudah-mudahan di survei kedua ini kami berkeyakinan angkanya 4,2%. Partai Buruh lolos di parliamentary threshold. Kita akan umumkan segera survei internal oleh lembaga independen 4,2%. Dan kita juga sudah survei capres cawapres pilihan Partai Buruh. Sayangnya survei ini akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh capres dan cawapres yang ada 3 paslon terhadap isu-isu buruh. Itu belum terbaca oleh partai.